Tiga. Baik, selamat siang Bu Novi dan teman-teman. Hari ini saya dan Mbak Bibi akan membahas mengenai subgenre sastra populer. Yang pertama, pengantar mengenai genre sastra populer. Genre yang kita alami adalah bagian lain dari kehidupan kita sehari-hari, seperti film dan musik. Dan dalam setiap kasus, genre individu biasanya memiliki gaya yang berbeda dalam hal bagaimana mereka disusun. Lalu, karya sastra menurut genre atau jenisnya terbagi atas puisi, prosa, dan drama. Lalu, substansi karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Lalu kesimpulannya, subjek dan subgenre bagaimanapun seringkali bisa bercampur. Meskipun demikian, menentukan berapa banyak subgenre atau subjek yang benar-benar ada dapat menjadi tantangan tersendiri karena ada perbedaan pendapat tentang masing-masing subgenre dan yang baru dibuat secara teratur. Misalnya, tulisan dewasa muda menjadi semakin populer dan beberapa akan mengklasifikasikannya sebagai subgenre prosa. Lalu pengantar mengenai subgenre sastra. Klasifikasi berdasarkan kelompok atau kategori dari karya sastra yang berbeda. Lalu genre sastra tidak selalu sama, bahkan tidak ada karya yang memiliki genre yang sama seperti sekarang. Ada 3 kelompok besar yang sangat penting yang telah lama melingkupi karya-karya tersebut, yaitu naratif, liris, dan dramatis. Tak lama kemudian, genre didaktik dimasukkan. Namun, dalam presentasi kali ini, kami hanya akan membahas tentang naratif dan liris modern. Lalu yang pertama ada genre naratif. Dahulu, genre naratif dikenal sebagai genre di mana peristiwa legendaris diceritakan, seperti novel, cerita, dan fabel, lalu ada legenda, dan lain-lain. Namun dalam presentasi kali ini, kita hanya akan membahas novel, cerita, dan fabel. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bibi. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ada genre naratif. Genre naratif asli dan yang sekarang itu tidak sama. Nah, dahulu itu genre naratif dikenal sebagai genre yang dimana peristiwa legendaris diceritakan. Yang pertama itu ada novel. Nah, novel merupakan narasi di mana cerita yang kurang lebih panjang diceritakan, di mana karakter yang berbeda memasuki adegan, dan di mana pada gilirannya dapat menemukan tema yang berbeda, misalnya polisi, paranormal, dan romantis. Selanjutnya ada cerita pendek. Nah, cerita pendek itu merupakan narasi pendek yang dapat didasarkan pada sesuatu yang nyata atau membuat cerita yang tidak nyata. Ini memiliki sedikit karakter dan pengembangan yang sangat mendasar dan sederhana. Dan bahkan jika dipikir itu, biasanya ini berfokus pada anak-anak, kenyataannya tidak. Selanjutnya ada fabel atau fabula. Seperti halnya cerita tadi, fabula atau fabel ini merupakan cerita pendek, biasanya yang karakternya adalah hewan atau serial, yang digabungkan dengan manusia, misalnya saja hewan yang berperilaku seperti manusia. Selanjutnya ada liris. Genre liris ini mengacu pada sastra, di mana penulis harus mengungkapkan perasaan, sensasi, emosi, dan lain-lain kepada orang yang membaca atau mendengarkannya. Oleh karena itu, cenderung lebih puitis karena subgenre yang paling terkenal adalah puisi. Selanjutnya ada contoh subgenre liris modern. Yang pertama ada sonet. Ya, sonet. Hal ini ditandai dengan dibentuknya 14 syair
dan dengan sajak konsonan. Selain itu, mereka juga harus dibagi menjadi 2 kuartet dan 2 kembar tiga. Yang kedua ada sajak pendek tentang cinta. Ini adalah puisi lirik pendek yang hampir selalu bernada romantis dan berfokus pada seorang wanita. Dan pada sajak pendek tentang cinta ini menggabungkan ayat 11 dan 7 suku kata. Untuk selanjutnya ada mengenai puisi. Ditinjau dari bentuk maupun isinya, puisi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk, ragam atau bentuk. Ada 16, yang pertama ada puisi naratif, lirik, deskriptif, fisikal, platonik, metafisikal, subjektif, objektif, konkret, diafan, pristis, puisi parnasian, inspiratif, pamflet, demonstrasi, dan yang terakhir puisi alegori. Dalam puisi naratif adalah puisi yang di dalamnya terkandung suatu cerita dengan pelaku, perwatakan, setting maupun rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin cerita tersebut. Yang termasuk ke dalam jenis puisi ini adalah apa yang biasa disebut dengan balada, yang dibedakan antara folk balada, ballad atau folk ballad dengan literary ballad. Nah, balada ini merupakan ragam puisi yang berkisah tentang kehidupan manusia dengan segala macam sifat pengasihnya, kecemburuan, kedengkian, ketakutan, kepedihan, dan keriangannya. Jenis puisi lainnya yang termasuk dalam puisi naratif adalah poetic tale sebagai puisi yang berisi dongeng-dongeng rakyat. Selanjutnya ada puisi lirik. Nah, puisi lirik merupakan puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang melingkupinya. Jenis puisi lirik umumnya paling banyak terdapat di dalam kasanah sastra modern Indonesia, seperti tampak pada puisi Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Ini menurut jurnal dari Aminuddin. Selanjutnya ada puisi deskriptif. Nah, dalam puisi deskriptif ini, puisi yang mencoba memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian oleh penyair. Jenis puisi yang dapat diklasifikasikan ke dalam puisi deskriptif, misalnya 4 puisi satir, kritik sosial, dan puisi-puisi impresionistik. Nah, satir juga merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dalam cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Selanjutnya ada puisi fisikal. Puisi fisikal bersifat realistis, artinya menggambarkan kenyataan apa adanya. Yang dilukiskan adalah kenyataan dan bukan gagasan. Hal yang dilihat, didengar, atau dirasakan merupakan objek ciptaannya. Puisi-puisi naratif, balada, puisi yang bersifat impresionistis, dan juga puisi dramatis biasanya merupakan puisi fisikal. Untuk selanjutnya, saya akan menambahkan puisi platonik. Ini adalah puisi yang sepenuhnya berisi hal-hal yang bersifat spiritual atau kejiwaan. Dan puisi-puisi ide atau cita-cita dapat juga dimasukkan ke dalam klasifikasi puisi platonik ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.